Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sulistianisih dengan NIM 23051259996. Kali ini saya akan membahas tentang jenis dan sifat sudut sebagai pemenuh tugas mata kuliah geometri dan pengukuran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Jessie Alexander Alim MPD. Selamat menyaksikan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian titik, garis, dan ruang. Kedua, pengertian sudut. Ketiga, jenis-jenis sudut. Keempat, sifat-sifat sudut. Apa sih yang dimaksud dengan titik, garis, bidang, dan ruang? Titik adalah elemen dasar dari geometri yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Garis adalah elemen tersusun atas kumpulan titik hingga memiliki satu dimensi yaitu panjang. Bidang adalah suatu permukaan datar dua dimensi yang menjadi penghubung antar garis. Ruang adalah bentuk dari bangun tiga dimensi yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Materi yang kedua yaitu pengertian sudut. Apa yang dimaksud dengan sudut? Ada yang tahu? Sudut adalah sebuah bentuk yang dibentuk dari adanya dua garis lurus yang saling berpotongan yang dipertemukan pada satu titik yang sama. Sudut memiliki jenis-jenis yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya dan jenis-jenis sudut berdasarkan letak posisinya. Jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang mempunyai besar sudut yang tidak lebih dari 90 derajat atau lebih tepatnya besar sudut lancip di antara 0 derajat sampai dengan kurang dari 90 derajat. Sudut lancip biasanya ditemukan pada segitiga, jajar genjang, trapesium, dan lainnya. Yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang mempunyai besar sudut yang sangat tepat 90 derajat. Sudut siku-siku ini dihasilkan dari dua garis lurus yang saling berpotongan atau bertemu, sehingga menghasilkan garis yang saling tegak lurus. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang mempunyai besar sudut lebih dari 90 derajat atau lebih tepatnya di atas dari 90 derajat dan di bawah dari 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang mempunyai besar sudut sebesar 180 derajat. Jika dilihat secara sekilas, sudut lurus seperti sebuah garis lurus dengan bentuk horizontal dan terlihat seperti memiliki dua lengan. Meskipun sudut lurus seperti garis lurus, tetapi sudut ini sangat berbeda dengan sudut dengan 0 derajat. Yang kelima, sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang mempunyai besar sudut mulai dari 180 derajat hingga kurang dari 360 derajat. Dinamakan sudut refleks karena sudut ini merupakan refleksi dari sudut tumpul. Yang keenam, sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat adalah sudut yang besar sudutnya hanya sebesar 0 derajat saja. Sudut 0 derajat merupakan sudut yang terbentuk dari dua garis yang saling berhimpitan, tetapi tidak membentuk suatu daerah sudut. Yang ketujuh, sudut penuh. Sudut penuh adalah sudut yang mempunyai besar sudut sebesar 360 derajat. Maka dari itu, sudut penuh biasanya memiliki kecenderungan berbentuk lingkaran. Garis lurus yang ada di sudut penuh biasanya akan memenuhi satu putaran yang menghasilkan sudut 360 derajat atau untuk berhasil ke posisi awalnya membutuhkan sebuah rotasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis sudut berdasarkan letak posisinya, yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sudut bersebelahan. Sudut bersebelahan adalah sudut yang dihasilkan dari 3 garis yang dihubungkan dengan satu titik vertex. Titik vertex adalah suatu titik yang mempertemukan 3 atau lebih garis pada suatu sudut. Yang kedua, sudut vertikal. Sudut vertikal adalah sudut yang dihasilkan dari dua sudut yang dipertemukan dengan saling bertolak belakang, sehingga membentuk sebuah potongan dua garis. Maka dari itu, sudut vertikal dapat disebut juga dengan sebutan sudut bertolak belakang. Yang ketiga, sudut komplementer. Sudut komplementer adalah sebuah sudut yang dibentuk melalui pertemuan antara dua sudut yang bersebelahan dengan besar sudut tepat 90 derajat. Yang keempat, sudut suplementer. Sudut suplementer adalah sebuah sudut yang dibentuk melalui pertemuan antara dua sudut
yang bersebelahan dengan besar sudut keduanya tepat 180 derajat. Selanjutnya, saya akan membahas sifat-sifat sudut. Sifat-sifat sudut dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, sifat-sifat sudut luar berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar berseberangan saling kongruen. Sudut-sudut luar berseberangan adalah L2 dan K4 sehingga L2 sama dengan K4, L3 dan K1 sehingga L3 sama dengan K1. Yang kedua, sifat-sifat sudut dalam berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan saling kongruen. Sudut-sudut dalam berseberangan adalah L1 dan K3 sehingga L1 sama dengan K3, L4 dan K2 sehingga L4 sama dengan K2. Yang ketiga, sifat sudut-sudut dalam sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat. Sudut-sudut dalam sepihak adalah L1 dan K2 sehingga L1 tambah K3 sama dengan 180 derajat, L4 dan K3 sehingga L4 tambah K3 sama dengan 180 derajat. Yang keempat, sifat sudut-sudut luar sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut luar sepihak berjumlah 180 derajat. Sudut-sudut luar sepihak adalah L2 dan K1 sehingga L2 tambah K1 sama dengan 180 derajat, L3 dan K4 sehingga L3 tambah K4 sama dengan 180 derajat. Yang kelima, sifat sudut-sudut bertolak belakang. Jika dua buah sudut bertolak belakang, maka kedua sudut tersebut sama besar. Sudut-sudut yang bertolak belakang adalah L2 dan L3 sehingga L1 sama dengan L3, L2 dan L4 sehingga L2 sama dengan L4. Yang keenam, sifat sudut-sudut berpelurus. Jika dua buah sudut saling berpelurus, maka jumlah kedua sudut tersebut 180 derajat. Sudut-sudut yang berpelurus adalah L2 dan L1 sehingga L2 tambah L1 sama dengan 180 derajat, L2 dan L3 sehingga L2 tambah L3 sama dengan 180 derajat, L3 dan L4 sehingga L3 dan L4 sama dengan 180 derajat, L1 dan L4 sehingga L1 tambah L4 sama dengan 180 derajat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.